ingin menjadi tokoh. Jadi salah satu yang menjadi tokoh itu biasanya kadang-kadang dia punya duit, dia punya teman-teman berduit, lalu dia mengaku sebagai tadi melihat titisan yang sudah mati, bukan artinya titisan malaikat Jibril, titisan Nabi Isa, padahal orang berbuat. Tapi dengan teman punya duit, kemudian dia juga punya duit, dengan cara seperti itu sepertinya ada sponsor yang memberikan, akhirnya orang-orang yang di sekitarnya itu begitu. Nah, ini menjadi catatan bagi kita bahwa ketika kita berada pada sesuatu yang menyesatkan itu, mau tidak mau yang bisa membedah itu adalah tadi ya, mau atau tidak kita membuka pikiran, mau atau tidak kita membuka hati, karena ya tinggal cari saja, ada kriteria-kriteria disebut sesat yang sudah difatwakan oleh MUI, bisa dilihat dari situ. Di zaman kita sekarang banyak yang tadi ya, bermunculan orang yang dia ya tujuan utamanya bisa jadi menjadi tokoh, dengan pengikut-pengikut yang fanatik itu akan mudah. Ya sekarang nggak berani saja, dia cuma ngakunya tahu bahasa semut misalnya. Padahal apa kita nggak sadar kalau dia ngaku bahasa semut, berarti kan dia cuma nggak berani aja ngaku titisannya Nabi Sulaiman. Bukankah yang tahu bahasa semut itu Nabi Sulaiman? Tapi Nabi Sulaiman itu kan gagah, kemudian raja. Nah, kalau dia udah gagah dan raja, makanya ya mungkin tidak mengaku seluruhnya, cuma menyebut tahu bahasanya. Karena ini menjadi catatan ya, nanti lama-lama dia tahu bahasa burung, berarti ngaku titisannya Nabi Daud ya. Jadi karena kan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini, Nabi Daud bapaknya ya, Nabi Sulaiman anaknya, kan Nabi Daud ngerti bahasa burung ya, burung hudhud yang dicari ya. Ini tentu menjadi gambaran bagi kita bahwa keterbukaan informasi hari ini seharusnya cukup membuat kita untuk tidak tersesat hanya gara-gara satu ketokohan. Yang kedua itu masalah duit. Masalah duit ini kan bisa menyesatkan melalui aliran sesat, juga bisa tadi hidupnya sesat karena ngurusin duit saja, duit orang boleh ambil kalau bisa. Ini kan menjadi gambaran bahwa kalau kita teliti lebih dalam ya, aliran-aliran sesat yang kuat hari ini, yang bahkan dibongkar susah, wujudnya ada, buktinya ada, fatwanya ada, itu biasanya kenapa kok masih kuat? Duitnya biasanya banyak. Ya kita kalau mau menyebutlah Islam jamaah itu masih ada sampai sekarang. Semua orang ya menyepakati Islam jamaah itu sesat. Hingga hari ini terakhir tanggal 1 Juli itu kita dari Bogor sengaja datang ke MUI untuk tadi ya, untuk mendukung agar MUI mendorong ya,
yang menerima ya tadi para aliran sesat yang sudah omongannya ya, profesor siapa saya lupa namanya, profesor salah satu jajaran ketua MI yang membidangi aliran sesat, dia mengatakan ya LDI sampai sekarang LDI itu mau dia pakai paradigma baru dan sebagainya, tapi kalau dilihat ya cara kerja tokoh utamanya itu tetap Islam Jamaah. Cuman ini kan apa? Kekuatan duitnya luar biasa. Apalagi secara politik dia nempel dan gedungnya yang di Jakarta juga diresmikan wakil presiden yang sekarang dan begitu, dan duitnya luar biasa karena mereka kalau tidak salah 5% Pak anggotanya itu. Jadi humus ini kan menjadi bahkan ada yang 20%. Kalau humus itu berarti kan 1/5, 25%. Jadi saya ingat ketika tahun berapa diajak ke pimpinan pusat MUI dulu berkenaan dengan ya gugatan terhadap LDI karena melakukan beberapa hal, ternyata tidak tembus juga untuk MUI berani mengeluarkan fatwa sesatnya karena ternyata ditempel ya MUI itu ketuanya, ajudannya itu ajudan waktu itu menjadi sopirnya dan sebagainya itu nggak perlu bayar karena itu orang Islam Jamaah. Kalau kita lihat terlalu langsung dulu jadi Islam Jamaah. Bahkan disebutkannya dia memborong waktu itu masih membangun itu memborong apa interior kalau nggak salah di lantai kantor itu. Jadi ketua MUI-nya ya bahasa kita masuk angin namanya, susah. Jadi ini menjadi catatan ya, bahwa aliran dana itu tokohnya pasti akan dapat paling besar, kemudian tokoh-tokoh yang aktif juga dapat jatah. Kalau sudah duit ini mau aliran mau ya, tadi yang kaitan dengan korupsi atau ya pencucian uang itu cukup apa? Cukup menggoda dan cukup mendorong banyak orang masuk atau tetap bertahan karena dapat duit. Jadi ini menjadi titik yang kedua, makanya ada NII KW9 itu nanti ujung-ujungnya duit juga. Makanya yang masuk nanti kan yang sudah baiat kan orang tua kamu kan belum masuk, itu nanti harta yang dimiliki orang tua itu ya harta rampasan perang. Jadi boleh diambil. Ini menjadi catatan. Kemudian yang ketiga, ini aliran sesat itu bisa masuk karena isinya memuaskan nafsu biologis. Jadi ujung-ujungnya nanti ada tadi sisi bahwa ya kalau kita sebutkan berarti tahta harta wanita. Sekarang tambah lagi bukan wanita saja, pria gitu. Karena sekarang ya pasangan itu tidak harus wanita gitu. Ini kasus Kabupaten Bogor paling banyak HIV di tahun 2026 ini menurut informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor itu adalah bapak-bapak yang lumayan banyak duitnya gitu ya, punya istri, punya anak, tapi jajan di luar dan jajannya bukan
nabi sejenis. Alhamdulillah. Jadi dia yang paling banyak kena AIDS di tahun 2026 ini. Jadi jumlah paling banyak kena AIDS itu tadi bapak-bapak, duitnya banyak, ya. Ternyata jajannya bukan perempuan, ya. Sesama laki-laki. Karena tim kita yang bergerak hari ini LGBT itu sudah masuk, ya, eranya era prostitusi, bukan gaya hidup dan bukan suka sama suka. Jadi udah lebih dari itu. Kalau cuma suka sama suka kan ya antara mereka aja muter. Ini sekarang sudah prostitusi. Ini juga kelemahannya sebenarnya ada pada ilmu. Saya di akhir-akhir ini khutbah isinya itu, dan kemarin dapat masukan dari jamaah itu bahwa ternyata salah satu isu yang menyesatkan bagi kalangan muda ataupun orang-orang yang tadi tidak tahan, karena beliau katanya dari angkatan dan pernah ambil anak buah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya, dia asalnya tidak ada orientasi di situ, hanya ya dijebak, dibohongi dengan kan kalau saya nggak tahan berzinanya sama lawan jenis nanti saya dimintai pertanggungjawaban, urusannya panjang. Makanya kalau melakukannya dengan sesama jenis kan nggak itu. Padahal itu bisa menjadi penyakit dan dia nggak bisa pindah, karena di situ ada laknat, di situ ada tadi kasus, ya, kaum Nabi Nuh itu gara-gara melakukan itu bisa tidak suka dengan perempuan. Itu nggak dipikirkan bahwa akibatnya seburuk itu. Ini kan lebih dari narkoba. Jadi mari kita bicara sedikit, sebenarnya narkoba itu tujuannya apa? Narkoba asalnya yang menyebabkan narkoba itu efeknya apa? Menghancurkan akal. Jadi di samping dia nanti merusak fisik, tapi utamanya sebenarnya apa yang dirusak? Akalnya. Jadi kalau dulu dipakai perang itu caranya apa? Menyerang musuh tapi pakainya narkoba. Minimal kan kalau dia lagi mabuk begitu nggak akan sadar, ya. Bisa ibaratnya di serangan tentara dengan begitu, ya dia mabuk minimal mudah dibunuh, atau kalau enggak bisa saling bunuh gara-gara apa? Halusinasi. Nah, penelitian rusaknya otak karena narkoba, rusaknya otak karena kecelakaan tabrakan, dengan rusaknya otak karena kecanduan film porno, itu lebih parah kecanduan film porno. Jadi di zaman kita ini cara merusak otak nggak harus pakai apa? Narkoba, nggak harus pakai dipukulin, cukup apa? Makanya istilahnya peneliti hari ini kan narkolema, narkoba lewat mata. Itu bukan matanya diisi narkoba, bukan. Jadi mata menonton itu tapi otak bisa rusak. Kalau otak rusak maka jiwa rusak. Kalau jiwa rusak ya sudah kayak orang apa? Nggak waras. Jadi anak kecil aja kalau dibiasakan tadi main game
otaknya tidak bekerja dengan baik. Bahkan gampang membuat anak kecil sudah 5 tahun nggak bisa ngomong, gampang dari kecil suruh main apa? Dia aja diem. Itu ada yang anak 5 tahun karena dia anteng anaknya selalu dikasih gitu, ngomong aja masih kayak anak 2 tahun. Jadi kita telah untuk memahami bahwa itu tetap bahaya. Handphone itu bahaya bagi anak kecil karena dia merusak otaknya seperti narkoba. Bedanya kan narkoba langsung haram, kalau handphone tidak langsung haram, nggak bisa. Hukumnya tergantung digunakan untuk apa, kan bukan apa hukum handphonenya, kan repot. Kalau narkoba kan cuma hukum barangnya, ini hukum konten yang diakses. Jadi aliran sesat itu bisa menggunakan itu, ajaran yang biasa saja, sama saja, tapi ya di aliran itu dibolehkan ibadah bareng, di suatu rumah, kemudian ibadahnya dengan cara buka baju boleh digelapkan dan boleh tukar pasangan seperti itu. Jadi manusia ini ya bisa disesatkan dengan tadi, karena keinginan menjadi tokohnya bisa disesatkan karena dengan cara menikmati duitnya, dan bisa disesatkan karena tadi ada orientasi tadi. Nah ini kan sama dengan pimpinan pesantren kemarin yang mengatakan itu kan namanya sudah sesat, konslet, hanya gara-gara apa? Tidak bisa menahan tadi, dan itu menjadi alur kesesatan. Nah, di zaman kita muncul kejahatan yang melebihi kejahatan biasa dari urusan hasrat adalah yang hasrat menyimpang. Jadi serangannya dari mana dulu? Serangannya dari ilmu. Dari ilmu, Pak. Makanya menyerang cara pandang itu dalam istilah agama disebut harbul mustalahat. Cara menyerangnya sebenarnya yang pertama diserang, serangannya menggunakan istilah. Kan kalau istilah zaman dulu dipertahankan, itu wanita nakal itu nggak pernah keren, Pak. Kalau pakai dulu aja ya pelacur lah, lonte gitu ya, perek gitu. Ya gitu-gitu semua pakai. Ini kan caranya apa? Dihaluskan, kupu-kupu malam, kan jadi gak jelas ya. Cara menormalisasinya jadi kupu-kupu malam. Kemudian secara bahasa ya, umumnya langsung dari yang bahasa-bahasa daerah menyebut wanita begitu kan, begundal apa, itu kan sangat apa? Sangat hina. Digantilah dengan wanita tunasusila. Sementara anak-anak kita yang sekolah juga dikenalkan ada tunawisma, tunarungu, tunadasa. Nah kalau disebut wanita tunasusila, jangan anak-anak menganggap itu apa? Grup masih tuna juga. Bukan tingkat tuna, tapi tuna kan ada tunarungu, tuna. Dia pikir tunasusila itu juga apa? Oh nggak apa-apa, itu cuma apa? Orang cacat doang gitu kan. Jadi kacau.
asusila itu apa? Teman-teman aja lah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di zaman kita lebih parah lagi, Pak. Kalau Bapak jadi Menteri Tenaga Kerja, berarti harus dilindungi karena apa? Sekarang disebutnya apa? PSK, berarti apa? Pekerja, bayangin cuma satu pekerja. Berarti kalau ada dari kampung pergi, dia bilang apa? Di sana kok dapat duit banyak, ngapain? Dia bilang apa? Bekerja, karena profesinya juga pekerja seks komersial. Jadi pekerja, jadi bayangkan Pak, itu namanya normalisasi. Istilah kita normalisasi, jadi orang seolah-olah jadi PSK itu apa? Jadi bekerja untuk menghidupi keluarga, bekerja. Yang namanya juga bekerja ya berarti bekerja, Pak. Ini menjadi ya peperangan itu, sehingga istilah-istilah inilah yang hari ini ya, berseliweran di media sosial itu. Anak kita kalau ditanya apa itu gender, bisa ikut gender itu menurut pengertian sekuler, liberal, bukan pengertian Islam. Maka kalau gender menurut pengertian yang umum itu kan orientasi yang tumbuh dalam diri. Makanya kalau gender cara makna seperti itu, maka akhirnya apa? Ya tadi ada transgender jadi akhirnya diakui semua, lesbi diakui, gay diakui. Itu diakui gara-gara apa? Pengertian gendernya. Nah dalam Islam gender itu apa? Gender itu wajib mengikuti jenis kelamin. Kalau gender itu tidak mengikuti jenis kelamin menjadi haram. Nah kan kalau pertanyaannya apakah yang dari Islam itu yang sampai atau yang dari apa? Non-Muslim. Kalau dari non-Muslim yang sampai dari liberal, ya akhirnya tadi ada yang bilang saya laki-laki terjebak dalam tubuh apa? Wanita atau wanita yang terjebak dalam tubuh pria. Gara-gara apa? Islam tegas. Kalau ditanya saya gendernya apa, itu dalam Islam hukumnya mengikuti tadi jenis kelamin dan alat reproduksi. Di dalam istilah mereka itu kan ada mengumpulkan yang dinamakan dengan istilah tadi. Misalnya gendernya intersex. Jadi gendernya menjadi banyak. Ada intersex, ada queer, ada kusening. Makanya kan sekarang istilahnya LGBTQAAP. Jadi banyak banget. Padahal dalam Islam sudah jelas kalau laki-laki ya gendernya laki-laki. Kalau ada laki-laki gendernya ngikut-ngikut perempuan, kena laknat. Allah melaknat laki-laki yang seperti perempuan, dan Allah juga melaknat perempuan yang seperti laki-laki. Jadi Islam enak. Hukum Islam itu konsisten. Nahkumu bid-dhawahir. Jadi kalau ada orang lahir kemudian yang disebut hermafrodit, katanya dalam fisiknya ada dua alat kelamin saja. Dalam Islam bagaimana cara menentukan kelamin yang mana yang mau dipakai? Maka Islam apa? Nahkumu bid-dhawahir. Akan dilihat yang lengkap alat reproduksinya, itu yang menentukan jenis apa gendernya.
dan jenis kelaminnya. Jadi saat ini yang sudah transgender terus kemudian rujukan ilmu yang disebut ilmiahnya adalah bukan dari Islam, ya kacau. Dia akan merasa benar, saya kan. Makanya di barat itu kuil atau kuil seni itu yang belum menentukan apa. Kalau kuil sudah masih saya belum menentukan jenis kelamin saya apa, kalau kuil seni itu biasanya anak-anak yang belum dewasa, dia masih mempertanyakan saya kira-kira nanti mau pilih apa. Di barat difasilitasi kalau bapak pilihnya perempuan walaupun laki-laki tinggal apa operasi. Jadi ini dalam agama bisa menyesatkan, dalam hidup ini rusak, manusia ini jadi rusak. Makanya dalam pandangan Islam konsisten, siapapun gender itu mau disebut orientasi itu tidak boleh menyimpang dari fisik yang dimiliki. Jadi kalau secara fisik alat reproduksinya laki-laki, maka kalau dia cenderung kemayu harus dilawan, dia harus jadi laki-laki. Karena apa? Itu ternyata nanti kalau orang sudah masuk ke area yang seperti itu, maka tetap bisa menyesatkan. Oh, masa gara-gara gitu doang sesat? Iya, bisa menyesatkan. Karena ini kan apa? Sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah itu akan menyesatkan. Makanya yang pernah saya sampaikan pada bapak-bapak di Bojonggede, lokasinya itu Bojonggede, dia mahasiswa S2, dia penyuka sesama jenis, kemudian tadinya Islam, gara-gara Islam nggak akan bisa menerima dia yang sesama jenis, mengakui status sesama jenis itu, dia jadi agnostik. Agama yang Tuhan dipakai pas saat apa yang dia ingin. Kalau dia nggak ingin pakai Tuhan, nggak apa-apa, itu agnostik. Padahal S2 gara-gara nafsu, jadi dia bisa murtad gara-gara orientasi hawa nafsu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi otak itu bisa rusak. Bahkan tadi kita kan nggak nyangka bisa, kok bisa? Kan kayaknya nggak mungkin kan murtad, hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara nafsu birahi. Ternyata bisa. Bahkan yang dia hafal 30 juz, kalau dia anak perempuan, ya kita yang menangani, tapi ya itu tadi kita sudah nggak bisa ya berbuat apa-apa. Dia 16 tahun udah hafal Quran, bahkan nyari sanad, berarti hafal Qurannya tadinya udah bagus, bacanya bagus. Ya, ternyata tadi dia di saat sama-sama menghafal Al-Quran itu ketemu tadi sesama jenis, saking cintanya mereka cuma pikirannya pengen nikah aja, gimana caranya. Jadi kayak nggak masuk akal, tapi itu nyata. Tim kita yang menangani itu sampai setelah dikasih masukan, coba ini udah saya nggak ada, terserah mau dicap apa saja, yang jadi udah kayak gitu rusak, tiba-tiba rusak apa? Otaknya rusak, logikanya rusak. Makanya Allah ya menceritakan, mengisahkan kaum Lut, dan kaum Lut itu bukan dari awal dididik Nabi Lut, ya bukan. Kalau lihat ayatnya itu, kaum ini berkelakuan seperti itu,
lalu Nabi Lut diutus untuk menyadarkan. Tapi oleh Allah itu menjadi amanat bagi Nabi Lut karena ditugaskan, diutus untuk kaum yang seperti itu. Ternyata Nabi Lut sukses kan mengajari mereka? Nggak bisa. Ternyata kesesatan yang diakibatkan orientasi seksual dan menyimpang itu walaupun yang datang Nabi susah tobat. Kita membuktikan kalau masalah orangnya sudah mati, bahkan sudah sampai tingkat pemuasan nafsu dia sudah sampai zoofilia. Zoofilia itu seseorang yang berhubungan dengan binatang. Jadi kalau melihat akibat dari tidak terkendalinya nafsu birahi yang di poin tadi kan bisa mengakibatkan kesesatan itu, maka nanti kalau dilihat, dicek seperti apa saja orientasi yang menyimpang, itu kita geleng kepala, Pak. Ada yang dia nafsu kalau melihat bayi, itu kan stres kita kalau ada mereka. Gimana bayi gitu? Ada dia nafsu kalau melihat orang yang sudah tua, stres. Jadi pas kita baca sebenarnya innalillahi gimana menghadapi. Ada yang nafsu kalau melihat mayat, jadi itu ini gila semuanya. Dan kalau pedofilia ada ke anak-anak, ini ternyata ada ke binatang, ada ke masa semua harus kita jaga, bayi harus kita jaga, makanya kembalikan saja dengan negara ini punya tadi hal-hal yang mengumpulkan orang-orang yang menyimpang menjadi seolah-olah punya hak asasi manusia, dan kita stres. Makanya Perpres itu ya bagus, tinggal harus ada undang-undang khusus yang berkenaan dengan tadi yang menyimpang. Ya, berarti kan Bapak mau usaha domba kurban aja, kalau ada di sekitar itu orang kayak gitu, dombanya bisa apa? Diperkosa sama stres. Dan hari ini ada juga yang orientasi menyimpang itu, dia cari istri tapi nanti istri itu digaulinya bukan dari jalan yang benar tapi dari jalan belakang. Jadi saat ini tim kita juga ada yang tadi ibu-ibu konsultasi gimana, karena suaminya minta belakang terus sampai dianya sendiri ya sakitnya sampai yang kayak gitu, jadi kemana-mana harus pakai pampers. Makanya Islam ini orientasi itu sah ya, orientasi menyalurkan nafsu itu sah, tapi harus dengan istri yang halal dan dari jalan yang halal, nggak boleh dari jalan yang haram. Jadi kita udah nggak bisa nafas nih kalau dengar udah kayak gitu, udah keregetan doang lemes. Terakhir itu laporan ke kita kejadiannya di BNN ya, itu ya BNN kan masih yang sini masih kota Bogor, di tempat rekreasi ibu-ibu kemarin itu langsung bagi kita rapat tuh dia menyampaikan, saya mengalami sendiri bahwa anak-anak di tempat itu dan banyak juga anak-anak kecil, karena itu tempat rekreasi, tempat umum, sesama jenis ciuman berani, karena kan udah gak punya malu.
nggak merasa salah. Dan ini sesuai dengan bagaimana kondisi kaum Lut saat Lut diutus itu. Mereka memang orang-orang yang sudah kayak gitu ngumpul jadi satu itu, acara apa saja begituan Pak. Makanya disebut di istilahnya rapat, ada begituannya dan begituannya. Ya lihat aja yang di kasus itu kan, suatu ruangan sekian pasang, dia udah nggak mungkin di tempat apa, udah nggak punya malu, jadi udah kayak apa, binatang aja jadi udah kayak gitu. Dan itu disebutkan kalau kita cari, kok Allah menyebutnya sudah fahisah, menunjukkan kaumnya disebut 4 kaum. Ada kaum yang musrifun, mujrimun gitu ya, su'in fasikun gitu, kaum su'in fasikun. Kemudian juga disebut apa, kaum adun. Jadi ya, ternyata kisahnya sudah kayak gitu menjadikannya bagaimana, sehingga oleh Nabi Lut tadi kan ini sudah mereka agresif dan tidak malu-malu kan. Begitu tahu 2 malaikat itu kan udah laku-laku gas banget ada di rumah Nabi Lut, mereka semuanya datang ke situ pengen, jadi udah mau. Pernah nggak bapak-bapak ini misalnya di rumah siapa ada cewek cantik banget terus rame-rame datang ke situ? Ya enggak lah, kan kalau apa yang normal masih apa? Ada malu, ada menjaga diri. Ini karena sudah nggak normal, dia normal beramai-ramai pengen apa tadi? Pengen ngincer karena tamunya ini gantengnya tamunya. Malaikat yang mau menghadap tapi caranya disuruh mewujudkan yang seperti itu. Dan ya, dalam kisahnya kan disuruh malam-malam keluar karena subuh akan dihancurkannya di waktu subuh. Nah, kan nanti kan dibalik kemudian dihujani tadi, makanya sudah ada yang meneliti kalau nggak salah 18.000 derajat itu jadi dari tanahnya itu bekas kebakar seperti kebakar ya 18.000 meteor itu cuma berapa 8.000 ini 18.000, jadi kayak apa tuh ya, sah kita jadi yakin dengan Al-Quran katanya itu dari neraka dari dia. Jadi apinya panasnya yang dilempar di kaum Lut itu kayak gitu. Pansan nggak boleh noleh. Kalau noleh ikut apa? Ya mungkin karena kena sudah panasnya. Dan ingat istri Nabi Lut tidak melakukan perbuatan itu, tapi setuju, mendukung, tetap diadab. Makanya kan ini kan perang saat ini, dan mereka gerakan yang bukan pribadi. Kalau pribadi memang gerakan. Jadi Kabupaten Bogor cukup memprihatinkan karena ya tahun 2018 itu masih per provinsi, kalau sekarang per kecamatan. Apalagi di sini ya, ini kan kecamatannya apa sih? Bojonggede. Apalagi kecamatan Bojonggede, kita cek waktu kami audiensi dengan Pemda Kabupaten itu Gaya Jasina. Ada Gaya Jasina baru di pojok sana. Grup Facebook. Ya mungkin nggak bisa akun sembarang, mungkin kita ada masuk akunnya dan di situ isinya apa? Grup Gaya Jasina itu saya lagi butuh ini dong ya boti, berarti kalau butuh yang posisinya di bawah, saya butuh topper, berarti saya butuh
saya butuh yang bisa dua-duanya. Kayak gitu isinya Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita kan grup Facebook jualan apa ya jualan, udah nggak ada. Kalau lihat dari ayatnya sampai ini memang nggak ada makhluk. Makanya hadisnya itu yang kita temui perintahnya cuma uktulu dan bunuh atau rajam. Jadi nggak ada. Karena apa? Ya nggak bisa diapa-apain. Jadi siapa yang bisa tobat? Yang bisa tobat itu yang paling mudah adalah dia baru sekedar suka. Oh saya jadi suka sesama jenisnya, itu cepat bisa diobati. Tapi susah kalau sudah disalurkan. Dan kayaknya memang saya begini, nah itu susah. Yang ketiga harus datang dari dirinya sendiri. Kalau enggak bakalan bisa. Jadi kayak gini ini seperti kalau penyakit ini penyakit kanker. Kalau penyakit kanker itu gampang nggak mengobatinya? Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa berani mengatakan masih lebih baik walaupun statusnya korban pun masih lebih baik dihukum mati. Bayangin ngomong kan kalau kita kan janganlah masa anak kecil didosa dihukum mati. Makanya Reinhard Sinaga WNI yang ada di Inggris memperkosa sesama jenis jumlahnya 206 yang disidangkan. Yang mungkin nggak ketahuan, nggak ada ininya mungkin lebih. Oh bisa kayak monster begitu, merkosanya sampai 200 lebih. Ternyata si Reinhard Sinaga ini waktu kecil diperkosa sama pamannya. Jadi laki-laki memperkosa dia laki-laki juga. Gajinya kayak gitu. Pantesan Ibnu Qayyim bilang apa? Walaupun korban dihukum mati lebih baik. Karena ya udah nggak ada. Karena ketika tidak ditangani, ya kalau ditangani saja tetap kan paling nggak 50-50 kan, bisa sembuh bisa enggak. Jadi untuk saja ada di Al-Quran itu sesuatu menjadi jelas karena untuk saja ada Nabi Khidir itu dalam kisahnya yang kisah Nabi Musa di surat Al-Kahfi itu Nabi Khidir membunuh anak kecil. Jadi nanti anak kecil itu terima kasih sama Nabi Khidir karena akhirnya dia bisa masuk surga mungkin karena belum menanggung apa? Dosa sudah wafat. Kalau dibiarkan kan kalau lihat redaksi ayatnya dia kalau dibiarkan besar dia akan apa? Masuk neraka karena kelakuannya. Bahkan bukan hanya dia, orang tuanya juga bisa masuk neraka. Artinya secara status hukum Islam sudah selesai, sudah tuntas. Cara memberantas yang seperti itu sudah menjadi predator itu mau tidak mau cuman dibinasakan doang. Karena kalau sudah jadi predator dibina susah. Jadi kayak narkoba kalau dari dirinya tidak ada keinginan untuk sembuh bisa nggak diobatin sembuh? Ya kagak bisa. Karena nanti apa? Setelah orang yang pengen menyembuhkan nggak ada, dia bisa apa? Makan lagi apa lagi? Jadi ini faktor yang tetap dalam kajian akidah kita ini ternyata menyesatkan. Itu tidak harus langsung akidahnya yang buruk, tidak. Ternyata dia kesesatan itu bisa diawali dari tadi saking inginnya jadi tokoh kemudian membesarkan lama-lama jadi sesat ya. Makanya aliran sesat yang
aliran sesat. Contoh kan wartawan yang pernah gabung dengan kita ya maksudnya wartawan masih menginformasikan dulu saat dia suruh meliput tentang orang di Jakarta yang mengaku sebagai Tuhan. Mending kan kalau gagah kemudian ganteng ini kata wartawan itu mohon maaf tampangnya, dilihat tampangnya itu mungkin bahasa nilai kalau saya sebut mungkin 4 ke bawah. Berarti kan ganteng, tapi salah satu ajarannya itu siapa saja yang datang ke rumahnya, ya, khususnya wanita harus dengan telanjang. Ya pengikutnya itu yang tampang ini kan nggak jelek orangnya, kenapa mau? Ternyata orangnya baik banget. Jadi yang datang situ kan dikasih duit gitu. Kita udah nggak bisa apa? Udah ngaku Tuhan gitu ya, tampangnya juga gak keren, tapi yang ikut ada yang ikut dan yang ikut itu apa nggak jelek juga, banyak yang lumayan. Kenapa ikut itu padahal ajarannya tadi. Jadi kan mikir aja kita nggak nyampe Pak, gimana? Jadi banyak ya, bahkan terakhir itu yang di kita menangani ke Puncak ada didatangkan anak muda beberapa dari kampung, dia ya tadi dijadikan mau dibayar 250.000 padahal yang akan bayar mereka itu predator. Jadi duit itu bisa orang karena tidak tahu bahayanya, padahal bahaya dari melakukan perbuatan taubat itu ternyata apa bahayanya, karena kemungkinan menjadi penyakit baru bagi dia dan dia bahkan tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Ini 3 kesesatan yang saat ini nyata dan serangan di kita ini. Kalau kita lihat tahun 1986 tepatnya 1 Maret itu tadi ya, kantor ya, Lambda kalau nggak salah ya, pokoknya kantor yang hebat, organisasi paling besar di Indonesia yang pendukung LGBT itu ditutup resmi. Dan di mana kira-kira tempatnya? Di Cibinong. Kita stres juga, jadi kantor paling besar ya, organisasi pelindung LGBT di Indonesia itu pernah berkantor di tahun 1986 di Cibinong. Jadi bapak-bapak ini garda terdepan karena kabupaten. Makanya ini menjadi catatan bagi kita. Jadi ini udahlah, selama ini malah kita kaum muslimin sibuk masalah qunut, masalah tahlilan, akhirnya apa? Yang kayak gini merajalela, jadi apa? Masa masih ribut gitu? Artinya apa? Kaum muslimin tidak pandai ya dalam menghadapi, bahkan harusnya kalau yang dihadapi sudah seperti itu, yang masalah-masalah internal itu udah nggak perlu ya, biarin aja masing-masing dulu. Tapi apa ya, kita harus ngerti musuh kita bukan yang gitu-gitu, musuh kayak gini. Saya 5 anak laki-laki semua, jadi repot juga nih menjaga. Kalau zaman kemarin kan anak perempuan yang harus dijaga, sekarang nggak perempuan nggak laki-laki harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena ini serangan yang luar biasa. Tadi ya, di Kota Bogor seperti itu, di kabupaten itu
dan bukan sedikit Pak, di situ tuh grupnya 5.000 gitu. Bahkan ada yang grup tadi yang nggak normal tua, jadi dia milah grupnya dari 50 ke atas, itu banyak juga Pak. Padahal mulai adanya penyuka sesama jenis itu hanya di kaum Lut. Dari Adam belum ada, dari Idris Lut saja. Makanya Al-Quran menyebut ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, belum pernah ada sebelumnya perbuatan itu. Makanya ulama banyak mengatakan seandainya Allah tidak mengisahkan kisah tentang Nabi Lut, kita tidak pernah menyangka ada seorang laki-laki datang untuk menggauli laki-laki yang lain. Jadi ini dan tadi ya, dia seperti penyakit yang menular, dan penyakitnya bukan penyakit ringan tapi penyakit ganas. Karena disebut ganas karena apa? Mengobatinya susah. Mengobatinya susah. Jadi kalau cuman ya yang gampang mengobatinya mah tadi, kalau zaman dulu orang nakal ya, main pelacur belum kena penyakit, obat ya selesai bisa, karena dia normal gitu ya. Sekarang kalau butuh bisa dengan istrinya. Nah yang gak normal mau gimana? Ya. Kemudian disebut tadi kaum yang menakutkan karena apa? Mereka mujrimun, berarti kriminal yang luar biasa. Makanya kalau mereka bunuh orang nggak merasa bersalah. Bahkan kalau bunuh orang nggak puas, bunuh nyekek doang, kalau perlu sampai apa? Cincang-cincang gitu. Ini ya yang bilang normal cuma mahasiswa UI, tapi kalau dilihat dia merujuk kepada apa yang terjadi di tahun 1973 ketika American Psychiatric Association itu mengeluarkan homoseksual dari DMC. DMC itu ya tadi penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan. Cuman yang nggak pada nanya itu gimana caranya homoseksual dikeluarkan dari penyakit itu. Pernah dengar nggak? Gimana caranya keluar? Ternyata caranya bikin konferensi yang hadir dari psikiater itu 9.600 sekian, maka di voting yang setuju untuk dicoret 5.800. Sejak kapan Pak penyakit itu hilang dengan cara di voting? Kan tahu Pak. Jadi yang 3.900 sekian kan berarti apa? Nggak setuju. Berarti kalau kita mau meneliti nih, ada penyakit, ada yang ahli 1.000 orang, ini penyakit kan udah cukup untuk mengatakan bahwa ini penyakit. Jadi hanya gara-gara 5.800 setuju untuk dicoret. Kenapa mau mencoret? Jadi dari 3 pimpinan itu, pimpinannya apa itu, yang 2 ngomong. Jadi ya bisa jadi yang 5.800 itu juga pelaku juga ya. Udah kalau itu. Jadi tidak ilmiah. Jadi kalau ada yang bilang homoseksual tidak masuk mempengaruhi ya, jiwa jadi rusak ya, jadi sakit, itu nggak valid. Karena apa? Disebut bukan penyakit, bukan diperiksa, tapi di voting kayak pemilu aja. Jadi ini kan PR kita. Makanya ada itu sekalian nanti kamu
bikin skripsi nggak usah sidang, voting siapa yang bilang lurus, siapa yang bilang tidak, gitu ya. Jadi catatan bahwa tadi normalisasi kayaknya benar ilmiah. Jadi orang-orang yang nggak menentu biasa berbohong, tapi kita dibohongi diam saja karena apa? Kitanya nggak ngerti. Contoh, pernah kan si Abu Gosok itu bilang apa? Mani karena katanya Palestina, Gaza diserang ini, di sini aman-aman aja, nggak ada bom, ada lainnya. Gara-gara apa? Dia berkunjung ke Baitul Maqdis. Kenapa umat Islam diam aja? Ya umat Islam tadi nggak ngerti Baitul Maqdis itu di mana, Gaza itu di mana. Makanya saya ikut kajian yang dia ngajarkan anak-anak tentang bagaimana kepedulian dengan Palestina dan sebagainya. Dia kasih tahu kalau ada orang bilang bahwa di Gaza ada bom dan sebagainya, itu jangan percaya. Kenapa jangan percaya? Karena apa? Begini, yang dia kunjungi mana? Yang dia kunjungi misalnya Baitul Maqdis, yang dia kunjungi Tel Aviv. Maka digambarkanlah oleh Ustaz nih, jadi adik-adik ini ya, mana itu Baitul Maqdis, mana itu Gaza. Itu ibaratnya Gaza itu di Depok, Baitul Maqdis itu di Bandung, karena perjalanannya 3 jam. Ya kalau kita perginya ke Bandung, ada perang di Depok, kira-kira di Bandung bener nggak? Bom. Ya kagak, mau keliling seluruh Bandung. Makanya kita aja dibohongi gara-gara kita nggak apa. Kan kalau udah ngerti langsung ya iya lu datang ke Bandung, peristiwanya di Depok juga sampai muter-muter sampai besoknya juga nggak ada. Tidak apa-apa. Ya kalau yang bohong itu datangnya ke Tel Aviv. Wah di mana katanya? Saya di Tel Aviv nggak ada peristiwa apa-apa. Tel Aviv itu kalau petanya itu Gaza itu di Depok, kemudian ya Baitul Maqdis itu kota Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa itu di Bandung. Nah Tel Aviv itu di Subang. Jadi selama ini yang dilupakan adalah peta. Jadi harusnya apa? Sini ya, nanti kalau ada orang yang tidak beriman berbohong, dia tanya kemana kamu? Jadi dia nanti ke tempat lain lagi. Ada di sini malah tempatnya ini bagus gitu ya. Ada mana nggak ada yang rusak. Itu mah tempatnya katanya yang daerah yang terkenal jadi rekreasi itu tempatnya kalau ini Gaza Depok itu adanya di Sukabumi. Ya sama aja di sini. Jadi artinya penting ya, memahami peta tadi. Sama seperti kita ketika orang mengatakan gender itu apa, ya bilang terserah. Tapi dalam Islam gender itu ya orientasi seksual harus mengikuti alat reproduksi yang ada di dalam diri manusia. Kalau alat reproduksinya perempuan diharamkan dalam Islam, tidak, gendernya bukan perempuan. Kalau alat reproduksi laki-laki maka haram kalau gendernya tidak laki-laki. Boro-boro yang tadi kuir nggak ada di kita apa. Saya belum menentukan ya orientasi. Jadi makanya yang 18 gender yang ada di Thailand itu ya cuma akal-akalan orang gila. Kalau Islam sudah jelas ya bahwa apa, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah masukkan kita itu diciptakan laki-laki dan perempuan, dan itu yang disebut pasangan. Nanti ayat itu menyatakan salah satunya kalian melakukan sesuatu yang bukan pasangan, padahal kami telah menciptakan pasangan. Nah itu karena tujuan dari Allah apa? Agar jadi bangsa, agar jadi suku dan bangsa-bangsa silakan. Ya kalau yang LGBT ya punah, karena enggak akan ada. Kalau orientasinya jadi LGBT ya punah, karena enggak akan ada
Tapi begitu ditanya orang tuanya yang mana, ternyata orang tuanya dua-duanya laki-laki. Dia ternyata anak angkat, stres. Kita ternyata bukan di film dan di sekitar kita, di kota atau kabupaten. Jadi kita udah yang normal-normal ini harus apa? Harus bergerak. Tentu saja MUI bergerak, semuanya bergerak, insya Allah kita bisa mengalahkan. Tapi kalau kita ributnya masih ribut yang harus jadi maklum aja, ya mereka bisa merajalela. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Cukup ini panas saja, panasin tutup tadi karena ya kepedulian para pemimpin kita belum gitu ya. Harusnya mereka yang aktif, jangan kita yang nuntut gitu ya. Jadi 2 PR masih di Kabupaten Bogor kami mendorong untuk surat edaran. Ya Jawa Barat juga mau mendorong adanya perda. Nah kalau Kota Bogor kami mendorong untuk wali kota tanda tangan biar langsung tadi kalau ada kasus seperti tadi satpamnya bisa bertindak kalau sudah ada ya tadi payung bahwa tindakan dibenarkan. Ya, kalau nggak ada nanti cuma ham-ham doang. Ya kalimat Menteri Koordinator Hukum itu jelas bahwa ya kalau ada orang ngomong hak asasi manusia, tapi kami pemerintah ya, punya kewajiban untuk melindungi ya, rakyat dari ancaman yang seperti itu, ancaman LGBT. Karena rakyat kami bukan LGBT. Kalau ada ya jangan memaksa orang lain untuk mengikuti atau memaklumi, dan kalian ya harus apa? Kasarnya ya kalau LGBT-nya itu di rumah kamu cuma berdua, ini kan kurang ajarnya dia tunjukkan ya di depan umum, bahkan melakukan asusila tindakan asusila di depan umum itu, dan sangat mungkin karena apa? Jiwa dia bukan normal. Ya orang kagak normal ya. Ya kayak ini yang laki-laki perempuan bukan pasangan resminya, biasanya kan apa? Nempelnya udah kayak apa? Tapi kalau yang suami istri biasanya apa? Wajar-wajar aja kalau di depan umum. Tapi kalau yang bukan suami istri, kita melihatnya kayak apa namanya? Pengen nendang aja kan gitu. Jadi yang normal saja, kalau dia nggak wajar itu pasti apa? Yang bukan resmi itu biasanya berlebih-lebihan. Tapi kalau yang resmi ya sama. Kalau pasangannya normal kemudian tadi resmi ya biasa. Tapi kalau normal nggak resmi aja berlebihan, apalagi nggak normal pasti apa? Lebih lagi ya. Udah sakit jiwa kan repot kalau ada penyakit sakit jiwa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Right.